Kehidupan Lina bergerak dalam garis lurus yang rapi dan terukur. Layaknya hasil cetak biru yang sempurna. Pukul 6 pagi, secangkir kopi hitam tanpa gula di teras belakang. Pukul 7, sesi lari singkat. Dan pukul 8, ia sudah duduk di depan laptop untuk memulai pekerjaan lepasnya sebagai penerjemah. Kontras sekali dengan Rihanna, saudara kembar identiknya. Rihanna adalah api, bergerak dalam pusaran drama, kemewahan, dan keputusan impulsif. Menikah dengan Bima, seorang pengusaha yang dingin namun kaya raya. Bagi Lina, Rihanna adalah kekacauan yang dicintainya. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11:20, jauh melampaui jadwal tidur Lina. Ia sedang mencoba mengakhiri sebuah bab terjemahan yang menuntut konsentrasi penuh ketika bunyi ketukan pintu yang tergesa-gesa. Bukan ketukan, melainkan gedoran panik, memecah kesunyian apartemennya. Jantung Lina langsung berdebar. Bukan karena takut akan perampok. Ia mengenal irama kepanikan itu. Itu adalah irama Rihanna. Lina buru-buru membuka kunci pintu dan menarik daun pintu hingga terbuka. Cahaya lampu teras jatuh pada sosok yang berdiri membungkuk di ambang pintu, dan napas Lina tertahan di tenggorokannya. Di sana berdiri Rihanna, tetapi ia sama sekali tidak terlihat seperti Rihanna yang dikenalnya. Rihanna adalah lambang kemewahan yang sempurna, lipstik merah ceri, rambut bergelombang yang tertata, dan gaun-gaun mahal. Malam itu, gaun sutra yang dikenakannya compang-camping di bahu, kotor oleh debu jalanan, dan yang paling mengerikan, wajahnya. Wajah yang persis sama dengan Lina itu kini menjadi kanvas penuh kengerian. Sebuah memar keunguan tua memenuhi pipi kirinya, menjalar hingga ke rahang. Sudut bibirnya pecah dan membengkak. Matanya, yang biasanya memancarkan keceriaan liar, kini cekung dan penuh ketakutan yang tak terlukiskan. Ia berdiri di sana, terhuyung, tampak seperti mayat hidup yang dikuasai rasa sakit dan teror. Lina tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menarik Rihanna ke dalam dengan kekuatan yang jarang ia gunakan, mengunci pintu di belakang mereka, dan membawa Rihanna ke sofa terdekat. Rihanna, astaga, apa yang terjadi? Suaranya terdengar tercekat, bercampur antara rasa jijik dan kemarahan. Rihanna hanya bisa mengerang pelan, tubuhnya bergetar hebat. Lina segera mengambil kotak P3K dan handuk basah. Saat ia dengan hati-hati membersihkan darah kering di wajah Rihanna, ia melihat lebih banyak luka, pergelangan tangan yang memerah seolah diikat paksa, dan beberapa memar yang mulai menghitam di bagian lengannya yang terekspos. Ini bukan jatuh. Ini adalah serangan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Desak Lina sambil mengoleskan obat antiseptik. Rihanna menjerit kecil saat obat menyentuh lukanya, lalu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ia menolak menatap mata Lina, seolah malu atau ketakutan. "Jangan tanya, kumohon," bisik Rihanna, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Jangan berbohong padaku," bentak Lina, meskipun ia segera melembutkan suaranya melihat reaksi Rihanna yang ketakutan. "Hanya ada satu orang yang bisa membuatmu terlihat seperti ini. Bima, kan? Suami sialanmu itu." Rihanna menutup mata. Air mata mengalir deras dari sudut matanya, membasahi memar di pipinya. Ia tidak membenarkan, tetapi ia juga tidak menyanggah. Dan bagi Lina, kebisuan itu adalah konfirmasi yang paling jelas. Lina sudah lama curiga. Bima selalu posesif, selalu menelepon Rihanna setiap jam, tidak pernah mengizinkannya bertemu Lina sendirian tanpa alasan yang jelas. Kecurigaan yang dulunya hanya berupa firasat kini menjadi keyakinan yang menggerogoti. Bima adalah monster berwajah dingin yang bersembunyi di balik kekayaannya. Setelah memastikan Rihanna mendapatkan minuman hangat dan memaksanya menelan pereda nyeri, Lina membaringkannya di kamar tamu. Ia duduk di samping ranjang, menatap kembarannya yang kini tertidur pulas karena kelelahan dan obat. Setiap luka adalah sebuah tusukan di hati Lina. Ia tahu, jika Rihanna disembunyikan di sini, Bima akan mencarinya. Jika Rihanna melaporkannya, Bima akan menggunakan pengaruhnya. Lina harus bertindak di luar jalur hukum, dengan cara yang Bima tidak akan pernah duga. Lina membelai rambut Rihanna yang berantakan, dan sebuah tekad dingin merayap masuk menggantikan rasa takut.
Ia tidak akan membiarkan Riana menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan Bima lolos. Jika Riana terlalu takut untuk melawan, maka Lina yang akan turun tangan. Mereka kembar identik, mereka berbagi DNA, dan sekarang, mereka akan berbagi nasib. Lina akan pergi ke sangkar emas itu, mengambil tempat Riana, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah mewah itu. Bima akan membayar mahal untuk setiap memar di wajah Riana. Tangan Lina mengepal erat. Keputusan gila sudah dibuat. Ia harus menukar hidupnya dengan hidup Riana. Matahari pagi belum sempat menyentuh jendela apartemen Lina ketika Riana ambruk. Setelah menolak menyebutkan nama Bima secara langsung, tubuh Riana menyerah pada kelelahan dan guncangan. Ia jatuh pingsan di ranjang tamu. Denyut nadinya cepat dan dangkal. Kepanikan murni menyengat Lina, tetapi ia dengan cepat menepisnya, menyalurkan energi paniknya menjadi tindakan yang terfokus. Lina menghubungi seorang dokter kenalannya, seorang teman lama yang sangat ia percayai, dan meminta agar dokter itu datang ke apartemennya tanpa bertanya banyak. Ia menjelaskan situasinya samar-samar, kecelakaan domestik yang buruk, dan ia harus dirawat di tempat tersembunyi. Setengah jam kemudian, sang dokter tiba. Setelah pemeriksaan singkat, dokter memastikan tidak ada cedera kepala serius, tetapi luka memar di wajah dan tubuh Riana menunjukkan trauma fisik yang signifikan, ditambah dengan kelelahan akut. Riana membutuhkan istirahat total dan perlindungan. Dia harus menjauh dari siapapun yang melakukan ini. Lina. Ketakutan di matanya lebih dalam daripada luka fisiknya. Ujar dokter itu dengan nada prihatin, menyuntikkan vitamin dan obat penenang lembut. Kata-kata dokter itu menguatkan tekad Lina. Melarikan diri tidak cukup. Mereka butuh waktu. Bima, dengan kekayaan dan koneksinya, akan menemukan Riana dalam hitungan jam jika ia mencari dengan serius. Melaporkan Bima tanpa bukti kuat hanya akan berbalik melawan Riana. Lina perlu mengumpulkan amunisi. Saat itulah kenangan-kenangan lama, yang dulu ia abaikan sebagai keanehan pasangan, muncul kembali sebagai petunjuk. Lina ingat saat setahun lalu, Riana tiba-tiba berhenti menjawab teleponnya di malam hari, hanya membalas pesan teks singkat. Ia ingat Bima selalu muncul seperti bayangan, seolah tidak sengaja, setiap kali Lina dan Riana bertemu di luar. Yang paling jelas, ia ingat bagaimana Riana pernah membatalkan janji makan siang mendadak, hanya berkata, "Bima tidak suka kalau aku terlalu lama di luar." Saat itu, Lina mengira itu adalah posesif romantis. Sekarang, Lina tahu itu adalah kendali. Kemarahan Lina membara, dingin dan membakar, mengubahnya dari penerjemah yang tenang menjadi singa yang melindungi anaknya. Ia menatap Riana yang terlelap, dan ide gila itu kembali muncul, kini terasa logis dan mendesak. Ketika Riana tersadar beberapa jam kemudian, Lina sudah siap. Ia duduk di tepi ranjang, memegang segelas air dan mata yang keras. "Bima pasti akan mencarimu. Kau tahu itu," ujar Lina tanpa basa-basi. Riana mengangguk pelan. Air mata kembali menggenang. "Aku tahu. Aku harus pergi lebih jauh. Aku akan menyewa tempat di luar kota." "Tidak. Terlalu berisiko," potong Lina. "Aku punya rencana." Riana menatap Lina dengan mata sayu yang penuh kebingungan. "Rencana apa?" "Aku akan menggantikanmu." Keheningan melayang di antara mereka, tebal dan berat. Riana awalnya mengira ia salah dengar. Ketika Lina mengulangi, "Aku akan mengambil tempatmu selama 1 minggu di rumah itu." Riana mulai meronta panik, mencoba bangkit meskipun kesakitan. "Tidak, kau gila, Lina. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia bisa saja membunuhmu. Atau menyakitimu. Aku tidak bisa membiarkan itu," seru Riana. Suaranya naik menjadi bisikan serak yang putus asa. "Dia tidak akan tahu," balas Lina. Suaranya tenang, yang justru menambah ketakutan Riana. Pikirkan Riana. Kita identik. Bahkan Bima, yang sudah setahun menikahimu, kadang masih salah memanggil namaku saat kita bertiga bertemu. Kita hanya perlu meniru kebiasaanmu." Lina meraih tangan Riana, memastikan matanya bertemu dengan mata kembarannya.
Kau harus memberiku 1 minggu. 1 minggu. Riana. Kau gunakan waktu itu untuk sembuh dan bersembunyi di tempat teman kita, Nita, di luar kota. Aku akan memberitahu Nita bahwa kau sakit dan butuh istirahat total, tanpa telepon. Selama 1 minggu itu, aku akan hidup sebagai Riana, tinggal di rumah itu, dan mencari bukti yang tak terbantahkan. Bukti apa? Riana tersengal. Bukti bahwa Bima adalah pelaku kekerasan. Aku akan merekamnya, memotretnya, menemukan apapun yang bisa menyeretnya ke penjara. Jika dia memang monster seperti yang kita duga, aku akan membuat dia berhadapan denganku, bukan denganmu yang sedang terluka. Jika dia tidak berani melukai istrinya, itu bagus. Jika dia berani, aku akan siap, dan aku akan mendapatkan bukti yang kita butuhkan. Riana menggelengkan kepala lemah. Kau tidak selembut aku, Lina. Kau cepat marah. Bima akan curiga. Justru itu senjataku. Aku akan tampil dingin, tertekan, seperti istrimu yang ketakutan. Dia akan mengira kau trauma dan tidak ingin didekati. Dia tidak akan curiga bahwa aku adalah aku, melainkan mengira kau sedang bersikap aneh karena guncangan. Kita butuh waktu ini untuk melindungi dirimu. Riana, tolong, percayalah padaku. Kita adalah tim. Lina menekankan kata-kata itu dengan penuh janji, mencengkeram tangan Riana. Melihat tatapan teguh Lina yang tidak mengandung sedikitpun keraguan, Riana akhirnya menyerah. Ketakutan akan Bima memang besar, tetapi keyakinan terhadap saudara kembarnya jauh lebih besar. Riana tahu Lina tidak pernah mundur dari sebuah pertarungan. 1 minggu, bisik Riana. Air mata mengalir lagi, kini karena campuran rasa takut dan lega. Hati-hati, Lina. Jangan pernah masuk ke ruang kerjanya. Itu area terlarang. Ruang kerja terkunci. Mengerti, jawab Lina, mencatat detail itu sebagai informasi penting. Lina membantu Riana berkemas dengan tas kecil, memberinya uang tunai yang cukup, dan mengatur keberangkatannya ke Nita. Saat Riana bersiap pergi, Lina mengambil cincin pernikahan Riana yang mahal, yang kini terasa berat dan dingin di jarinya. Cincin itu adalah kunci penyamarannya. Tugas Lina kini ganda, menyembunyikan Riana dengan sempurna, dan mempersiapkan diri menjadi Riana yang rapuh, yang akan kembali ke sangkar emas, suaminya. Keputusan gila ini baru saja dimulai. Waktu yang mereka miliki sangatlah singkat. Hanya ada 1 hari penuh bagi Lina dan Riana untuk bertukar kehidupan, karena Bima dijadwalkan kembali dari perjalanan bisnisnya pada malam hari berikutnya. Setiap jam adalah emas, dan meskipun Riana masih dalam keadaan lemah dan kesakitan, rencana pertukaran harus segera dilakukan. Setelah Riana berhasil beristirahat sedikit, Lina membawanya ke depan cermin besar di kamar tidurnya. Di sana, untuk pertama kalinya sejak malam itu, Riana melihat dengan jelas kerusakan pada wajahnya. Ia tersentak, tetapi Lina menahan bahunya. Lihatlah dirimu. Inilah mengapa Bima tidak akan curiga. Trauma ini nyata. Riana, tugasmu adalah membuatnya tetap nyata, tetapi di tempat yang aman, kata Lina. Suaranya mengandung perintah. Lina harus mengubah dirinya, seorang wanita yang terbiasa bergerak cepat dan berbicara lugas, menjadi sosok Riana yang tertekan, lembut, dan pasif. Itu adalah peran yang paling sulit yang pernah ia ambil. Lina dan Riana, meskipun identik, memiliki bahasa tubuh yang sangat berbeda. Lina memiliki postur tegak, bahu tertarik ke belakang, dan langkah kaki yang mantap. Riana, sebaliknya, selalu berjalan sedikit menunduk, seolah berusaha mengecilkan dirinya, dan tatapannya seringkali menghindar. Sesi latihan intensif. Gerakan ini salah, tegur Riana pelan saat Lina berjalan melintasi ruangan. Kau berjalan seperti ingin menaklukkan lantai. Aku berjalan seperti ingin tenggelam ke dalamnya. Lina menghela napas, frustrasi. Ia mencoba meniru langkah kaki Riana yang ringan dan ragu, postur tubuh yang membungkuk seolah memikul beban tak terlihat. Riana mulai memberikan instruksi yang detail dan menyakitkan, menceritakan rutinitas rumah tangga yang kini harus dilakukan Lina. Ekspresi wajah,
Bima tidak suka tatapan tajam. Mataku selalu sedikit sayu. Seperti aku takut membuat kontak mata terlalu lama. Cobalah matamu terlihat seperti baru bangun tidur. Tapi takut, jelas Riana. Lina berlatih di depan cermin. Memaksa fitur wajahnya yang tegas menjadi ekspresi yang rapuh. Suara dan cara bicara. Riana memiliki nada suara yang lebih tinggi dan seringkali mengakhiri kalimat dengan keheningan kecil, seolah menunggu izin untuk melanjutkan. Lina, yang suaranya rendah dan berwibawa, harus menaikkan oktav suaranya dan menambahkan keraguan pada setiap ucapan. Jangan gunakan kata-kata yang terlalu tegas. Lina, jangan pernah mengatakan, tidak, dengan nada itu. Gunakan, mungkin, atau, aku akan coba. Reaksi sentuhan. Ini adalah bagian yang paling sulit. Lina harus membayangkan Bima adalah monster. Tetapi Riana menjelaskan bahwa Bima tidak selalu agresif. Dia bisa menjadi sangat dingin. Jika dia menyentuhmu, hanya sentuhan di bahu atau rambut, kau harus menegang sesaat, lalu segera mengendur. Jangan membalas sentuhan itu. Dia akan menganggapmu ketakutan dan trauma. Mereka bertukar pakaian. Gaun-gaun sutra dan perhiasan berkilau Riana kini berada di lemari Lina. Sementara pakaian kasual Lina dibawa Riana untuk penyamarannya. Lina mengenakan cincin pernikahan Riana yang bertatahkan berlian besar. Rasanya seperti memegang sepotong es. Kau harus ingat semua kode, desak Riana, sambil menyerahkan sebuah buku catatan kecil. Riana menjelaskan detail-detail penting. Alarm rumah, kata sandi Wi-Fi, tempat parkir mobil Bima, nama-nama pelayan di rumah itu, dan yang paling krusial, jadwal Bima. Riana menekankan bahwa Bima memiliki jadwal yang sangat kaku. Rapat pagi, game, makan siang bisnis, dan selalu kembali tepat pukul 7 malam untuk makan malam. Setelah itu, dia akan masuk ke ruang kerjanya. Ruang kerja, ulang Lina, mencatat dalam benaknya peringatan Riana. Ruang kerja itu adalah area terlarang. Lina, dia tidak pernah membiarkan aku masuk, bahkan untuk membersihkan. Kunci ganda dan selalu terkunci. Jika kau mendekatinya, dia akan langsung bertanya ada apa. Jangan pernah coba-coba. Riana memohon. Wajahnya pucat. Lina mengangguk. Tetapi di benaknya, ruang kerja itu menjadi target utamanya. Jika Bima menyembunyikan kebenaran, kuncinya pasti ada di balik pintu itu. Transformasi akhir. Malam tiba. Riana yang sudah dicat dengan concealer oleh Lina untuk menyamarkan memar terburuknya, meskipun efek traumanya tetap terlihat jelas di mata, bersiap untuk pergi. Luka-luka di wajah Riana, yang kini tertutup oleh riasan cermat dan rambut yang ditata menutupi sebagian pipi, menjadi peta penyamaran Lina. Riana memberitahu Lina untuk tidak menggunakan riasan sama sekali, agar tampak sakit dan depresi. Rambutku. Riana menyerahkan ikat rambutnya. Aku selalu menata rambutku bergelombang dan berkelas. Kau harus melakukan hal yang sama. Dan jangan pernah, tunjukkan semangatmu. Bima akan langsung tahu. Saat Riana bersiap pergi, ia memeluk Lina dengan erat. Pelukan yang dipenuhi rasa bersalah dan terima kasih. Lina, aku takut. Aku takut pada Bima. Tapi aku lebih takut kau terluka karenaku. Aku tidak akan terluka. Aku bukan kau, balas Lina, dengan suara selembut mungkin, meskipun hatinya bergemuruh. Kau harus percaya padaku, Riana. Kau akan aman di tempat Nita. Jangan hubungi siapapun, kecuali aku. Aku akan mengirimimu pesan singkat setiap hari pada jam 10 pagi, hanya untuk memastikan kau baik-baik saja. Balas hanya dengan satu emoji hati, tidak lebih. Riana mengangguk, kemudian melangkah keluar. Wajahnya yang penuh luka dan ketakutan itu kini berubah menjadi rahasia yang tersembunyi. Lina kembali ke cermin. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat bahunya, lalu memaksanya turun. Ia melembutkan ekspresi wajahnya, mengerutkan dahi sedikit, mencoba memproyeksikan aura kesedihan dan kelemahan. Ia melihat pantulan dirinya. Matanya yang tajam tetap ada, tetapi ada lapisan kepasrahan yang menutupi. Lina, sang penerjemah yang tenang dan teratur, telah menghilang.
Yang tersisa di cermin adalah Riana, seorang wanita yang pulang ke sangkar emasnya, siap untuk menghadapi monster. Lina sudah siap. Ia siap untuk konfrontasi, siap untuk mencari bukti, dan siap untuk skenario terburuk yang mungkin menantinya. Penyamaran telah lengkap, dan permainan berbahaya baru saja dimulai. Lina menarik napas dalam-dalam di dalam taksi yang membawanya menuju rumah Bima. Ia mengenakan gaun sutra Riana yang mahal dan longgar, menutupi sedikit memar imajiner di wajahnya dengan riasan tipis, dan mengenakan stiletto yang membuatnya terasa canggung. Cincin berlian besar di jari manisnya berkilauan di bawah lampu jalan, terasa dingin dan berat, seperti beban yang ia pikul. Lina sang penerjemah yang rapi dan logis telah digantikan oleh Riana yang rapuh dan ketakutan. Setibanya di sana, taksi berhenti di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, diapit oleh dinding batu alam yang kokoh. Ini bukan rumah, ini adalah benteng. Sebuah sangkar emas, sejati, di mana kemewahan menjadi jeruji. Seorang penjaga keamanan yang tenang menyambut kedatangannya. Begitu gerbang terbuka secara otomatis, Lina melangkah ke atas paving marmer yang mengarah ke rumah megah bergaya modern minimalis. Bangunan itu tampak dingin, geometris, dan sangat sunyi. Kontrasnya dengan apartemen Lina yang hangat dan penuh buku sungguh memukulnya. Pintu utama terbuka secara otomatis, dan Lina disambut oleh Embok Siti, kepala pelayan yang telah dijelaskan oleh Riana. Embok Siti, wanita parubaya yang bermata penuh rasa ingin tahu, melangkah maju. Nyonya Riana. Ya ampun, Tuan Bima hampir kembali. Kami khawatir sekali. Anda tidak memberi kabar sama sekali, ujar Embok Siti. Suaranya terdengar lega bercampur kecemasan. Lina hanya mengangguk pelan, berusaha meniru langkah gontai Riana dan menjaga pandangannya tetap tertunduk. Aku hanya ingin segera ke kamar. Embok, tolong jangan ganggu, bisik Lina, memastikan nadanya terdengar serak dan lelah, seolah baru saja melalui guncangan hebat. Embok Siti menerima reaksi itu sebagai kebenaran. Tentu, Nyonya. Saya akan siapkan air hangat. Lina bergegas naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Kamar itu luar biasa luas, dilengkapi dengan perabotan mewah dan karya seni abstrak yang harganya pasti fantastis. Namun, Lina tidak melihat keindahan di sana. Ia melihat tempat di mana Riana menderita. Ia segera pergi ke kamar mandi, mengunci pintunya, dan menyalakan perekam suara digital mini yang ia sembunyikan di saku gaunnya, memasukkannya ke dalam saku jubah mandi Riana, siap sedia. Ia menghabiskan waktu dengan mengamati rutinitas yang telah dijelaskan Riana. Ia mengganti pakaian, menata rambut, dan memastikan ia ingat tata letak kamar. Semua untuk memastikan tidak ada celah bagi Bima untuk curiga. Di rumah ini, keheningan adalah raja. Tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya dengungan AC sentral dan kesunyian yang mencekam. Waktu terasa sangat lambat. Pukul 6, ia turun ke ruang makan, sebuah ruangan formal yang panjang dengan meja kaca besar. Ia duduk sendirian, menanti. Tepat pukul 7 malam, sesuai jadwal ketat yang diberikan Riana, Lina mendengar deru mesin mobil mewah Bima masuk ke garasi. Jantung Lina berdetak kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan kembali kemarahan dan tekad yang mendorongnya mengambil keputusan gila ini. Ia telah berlatih. Ia siap menghadapi monster itu. 5 menit kemudian, pintu ruang makan terbuka, dan Bima muncul. Bima adalah pria yang mengesankan. Tinggi, berpenampilan sempurna dalam setelan jas berwarna gelap, dan meskipun ia tampan, wajahnya dingin dan kaku, memancarkan aura otoritas yang jauh. Ia tampak seperti seorang CEO di sampul majalah bisnis, bukan seperti seorang pelaku kekerasan yang brutal. Pandangan Bima langsung tertuju pada Lina, yang duduk sendirian di ujung meja. Lina menegang, mempertahankan ekspresi rapuh dan ketakutan yang telah ia latih. Ia menundukkan pandangan sebentar, lalu mengangkatnya lagi, berani menatap mata Bima, mencari kilatan kemarahan atau kegilaan di sana. Bima berjalan ke kursinya, menariknya, dan duduk di seberang Lina. Gerakannya lambat dan terkontrol, tanpa ada tanda-tanda kegelisahan atau agresi. Kau kembali, kata Bima. Suaranya rendah,
serak, dan terdengar sangat lelah. Bukan nada marah seorang suami yang menuntut penjelasan, melainkan nada lega yang aneh. Lina berbisik pelan, meniru nada Riana yang penuh keraguan. "Ya, Bima." Bima menghela napas panjang, melepaskan dasinya, dan menyandarkan punggungnya ke kursi. "Aku senang. Aku tidak tahu harus mencarimu kemana." Lina terkejut. Bima tidak menanyainya tentang di mana ia menghilang. Tidak ada kata-kata kasar. Hanya kelelahan. Ini bukan skenario yang ia persiapkan. Ia telah mengharapkan ledakan, tetapi yang ia dapatkan adalah keheningan yang mencekik. "Aku sudah menyiapkan makan malam. Sup krim yang kau suka," ujar Lina, menggunakan kalimat kunci kepatuhan. Bima menggeleng pelan. "Tidak, aku tidak lapar. Kau makan saja. Aku harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor." Ia bangkit. Lina kembali menegang. Momen kritis. Akankah Bima menghampirinya, meraihnya, menyakitinya? Bima melangkah ke arah Lina, dan Lina menutup mata sesaat, siap untuk membela diri. Tapi Bima hanya berdiri di samping kursinya. Ia mengangkat tangan kanannya, menyentuh puncak kepala Lina, membelai rambutnya sekilas, dengan sentuhan yang sangat ragu, hampir terasa seperti sebuah konfirmasi bahwa Lina benar-benar ada di sana. Sentuhan itu tidak kasar, melainkan dingin dan cepat, seperti ia takut untuk melakukan lebih. "Jangan pergi lagi, Riana. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tetaplah di rumah," katanya. Kata-kata itu terdengar lebih seperti permohonan yang putus asa daripada perintah. Bima kemudian berjalan pergi, meninggalkan Lina yang terpaku sendirian. Ia tidak berjalan ke lantai atas, tetapi menuju lorong lain, ke ruang kerjanya yang dikunci ganda. Lina mendengar bunyi 2 kali klik, mengunci pintu itu dari dalam. Lina duduk di sana, menatap makanan di depannya yang tidak tersentuh. Ia telah membayangkan sebuah drama, tetapi yang terjadi adalah misteri yang semakin tebal. Bima tidak marah, tidak agresif, hanya terlihat sangat lelah dan diliputi kekhawatiran yang asing. Keraguan pertama muncul. Apakah Riana berbohong? Atau apakah Bima adalah monster yang jauh lebih pintar, menyembunyikan sisi gelapnya dengan sempurna? Lina tahu, ia harus masuk ke ruang kerja itu. Di sanalah kunci kebenaran berada. Lina menjalani hari-hari pertamanya di rumah Bima dengan perasaan campur aduk antara kewaspadaan seorang mata-mata dan kecanggungan seorang pengantin baru. Rumah itu terasa seperti kuil yang terbuat dari kristal dan marmer, indah, tetapi memantulkan semua suara dan gerak dengan keras, membuat Lina merasa ia sedang berjalan di atas pecahan kaca. Rutinitas harian Bima sangat kaku, hampir seperti ritual keagamaan. Ia bangun pukul 6, sarapan dalam keheningan total pada pukul 7, biasanya hanya membaca koran sambil menyesap kopi, dan berangkat kerja tepat pukul 8. Ia kembali tepat pukul 7 malam untuk makan malam formal yang canggung, sebelum mengunci diri di ruang kerjanya hingga larut. Lina telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi makian, bentakan, atau bahkan serangan fisik yang akan ia rekam sebagai bukti. Namun, monster yang ia cari tidak pernah muncul. Bima bersikap dingin, tetapi bukan kasar. Ia mempertahankan jarak yang sempurna, seolah Lina, sebagai Riana, adalah patung kristal yang indah di museum, harus dikagumi dari jauh, tetapi tidak boleh disentuh. Dalam 3 hari pertama, interaksi mereka tidak lebih dari 10 kalimat. Saat sarapan, Lina akan berusaha berbicara, meniru nada Riana yang ragu-ragu. "Bagaimana rapatnya, Bima?" Bima akan menjawab tanpa mengangkat pandangan dari koran bisnisnya. "Sama seperti kemarin. Menguntungkan." Atau, "Baik. Kenapa? Kau membutuhkan sesuatu?" Nada pertanyaannya bukanlah ancaman, melainkan pertanyaan fungsional, seperti bertanya pada pelayan apakah piringnya sudah kosong. Lina selalu menjawab, "Tidak, tidak apa-apa." Dan keheningan tebal itu akan kembali menelan mereka. Di malam hari, situasi serupa. Mereka makan di meja makan besar yang memisahkan mereka hingga 5 meter. Bima makan dengan cepat, tidak pernah mengomentari makanan, dan tidak pernah bertanya bagaimana hari istrinya.
Setelah selesai, ia hanya berkata, "Aku harus bekerja," lalu menghilang. Lina menyadari bahwa ia tidak perlu berakting terlalu keras. Bima sudah mengira Riana adalah wanita yang dingin dan penakut, dan ia tampaknya puas dengan skenario itu. Perekam suara mini Lina, yang disembunyikan di dalam boneka beruang Riana di nakas kamar, tidak merekam apa-apa selain bunyi ketikan keyboard yang samar dari ruang kerja di bawah dan desahan lelah Bima saat ia akhirnya datang tidur. Karena Bima menghabiskan waktu di kantor dan di ruang kerjanya, Lina memiliki waktu seharian untuk menjelajahi rumah. Namun, rumah itu bersih, rapi, dan steril dari petunjuk apapun. Tidak ada buku harian yang tersembunyi, tidak ada dokumen mencurigakan, dan tidak ada laci yang terkunci selain ruang kerja itu. Lina mencoba mendekati Embok Siti, kepala pelayan, yang tampak paling ramah di antara staf. "Embok, apakah Tuan Bima sering marah belakangan ini?" Lina bertanya dengan nada cemas, mencoba memanfaatkan narasi korban trauma. Embok Siti menoleh dengan ekspresi bingung. "Marah, Nyonya? Tuan Bima tidak pernah marah. Ia hanya sangat sibuk. Ia banyak di kantor dan jarang bicara. Sejak setahun terakhir, ia terlihat sangat tegang." Jawaban itu semakin membingungkan Lina. Jika Bima bukan pelaku, lalu siapa? Siapa yang memberi Riana luka memar itu? Lina merasakan keraguan yang menggerogoti. Apakah ia telah menjebak seorang pria yang hanya dingin, bukan jahat? Satu-satunya anomali di rumah itu adalah ruang kerja. Pintu itu menjadi pusat perhatian Lina, sebuah lubang hitam yang menarik semua misteri. Setiap pagi, sebelum berangkat, Bima akan mengunci ruangan itu dengan 2 kali putaran kunci, dan setiap malam, setelah pulang, ia akan langsung mengunci dirinya di sana. Pada hari kelima penyamarannya, Lina tidak tahan lagi. Bima baru saja pergi. Lina menyadari bahwa kuncinya tidak mungkin jauh dari Bima. Ia mulai menggeledah. Dompet Bima? Hanya kartu kredit dan uang tunai. Laci nakas Bima? Jam tangan mahal dan dokumen asuransi. Lina melangkah ke lemari pakaian Bima, tempat setelan jasnya tergantung rapi. Ia ingat Riana menyebut Bima selalu mengenakan mantel abu-abu tua saat cuaca dingin. Lina merogoh saku mantel itu. Jantungnya berdebar kencang saat jari-jarinya menyentuh sesuatu yang keras di saku terdalam. Bukan kunci mobil, bukan kunci rumah biasa. Itu adalah kunci kuningan kecil, berbentuk aneh, yang jelas-jelas merupakan kunci cadangan untuk kunci ganda yang biasa dipakai untuk lemari atau ruang rahasia. Lina menyambar kunci itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut pada Bima, tetapi karena kegembiraan penemuan. Kunci ini pasti milik ruang kerja. Lina bergegas kembali ke kamar dan mengambil ponsel Riana. Pukul 10 pagi. Waktunya memberi kabar pada Riana. Ia mengetik cepat, lalu menghapus semua yang ia tulis. Ia hanya mengirim 1 emoji hati kepada Riana, sesuai perjanjian. Balasan datang hampir seketika. 1 emoji hati. Pesan singkat itu adalah satu-satunya tautan Lina dengan kenyataan. Ia ingin menulis, "Riana, Bima tidak seperti yang kau bilang. Ada apa di sini?" Tetapi ia menahan diri. Riana aman, dan itulah yang terpenting. Kebenaran, apapun itu, harus ia temukan sendiri di tempat ini. Lina menggenggam kunci kuningan di tangannya. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu. Bima akan kembali dalam beberapa jam, dan jika ia menemukan kunci ini hilang, penyamaran Lina akan berakhir. Dengan tekad baru, Lina melangkah ke lorong. Ia menuruni tangga dan berhenti di depan pintu ruang kerja yang gelap dan dingin itu. Ia menarik napas, memasukkan kunci aneh itu ke lubang kunci yang kedua. Ada bunyi klik yang memuaskan. Lina memutar kunci itu. Pintu terbuka. Ia melangkah masuk, siap menghadapi apapun, bukti kekerasan, atau mungkin senjata. Tetapi yang ia temukan di dalam ruangan itu membuatnya terpaku, melupakan semua rencana dan penyamarannya. Ruangan itu bukanlah ruang rahasia seorang tiran. Sebaliknya, ruangan itu adalah sebuah kantor yang terorganisir dengan sangat baik, dengan layar monitor besar. Lina berjalan mendekat, dan matanya langsung menangkap sesuatu yang tergeletak di atas meja Bima. Bukan senjata,
melainkan tumpukan dokumen tebal. Judulnya dicetak dengan huruf tebal berwarna merah, berbunyi, "Catatan Medis Riana." Lina membeku di ambang pintu ruang kerja. Udara di ruangan itu terasa berbeda. Tidak ada aroma parfum mahal Riana, melainkan bau kertas tua, kopi dingin, dan stres yang pekat. Cahaya redup dari jendela hanya menyoroti satu objek. Tumpukan dokumen tebal berjudul Catatan Medis Riana yang tergeletak di atas meja mahogani. Perasaan kemenangan Lina karena berhasil masuk ke ruangan terlarang itu langsung digantikan oleh kecemasan yang mendalam. Ini bukan bukti kekerasan yang ia cari. Ini adalah privasi Riana, sebuah rahasia yang bahkan sebagai saudara kembar, Lina tidak pernah tahu. Mengabaikan naluri untuk segera keluar, Lina melangkah masuk dan mengunci pintu di belakangnya, mengunci dirinya sendiri dalam kebenaran yang tidak terduga. Ia mendekati meja dan dengan tangan gemetar meraih map tebal itu. Dokumen pertama adalah laporan diagnosis dari Rumah Sakit Internasional terkemuka. Mata Lina menyapu barisan kata-kata medis yang asing, tetapi satu frasa tebal di tengah halaman membuatnya terhuyung. Lupus erythematosus sistemik, SLE, tingkat lanjut. Lina harus duduk. Ia ingat pernah mendengar sekilas tentang penyakit autoimun itu. Suatu kondisi kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Tubuhnya terasa dingin. Riana, kembarannya yang ceria, ternyata sakit parah, dan ia menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Lina membalik halaman demi halaman. Ada rincian resep, laporan tes darah yang abnormal, dan yang paling menyakitkan, sketsa kasar Riana yang tampak sedang tertidur di kursi infus. Lina kini mengerti kelelahan Riana, penurunan berat badannya, dan mengapa Riana selalu menghindari sinar matahari saat mereka bertemu. Ini menjelaskan mengapa Riana terlihat seperti mayat hidup. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena penyakit yang menggerogotinya. Jika Riana sakit, lalu mengapa ia melarikan diri? Dan mengapa Bima menyembunyikan ini di ruang kerja terkunci? Bukannya membantu Riana secara terbuka? Lina mencari lebih jauh. Di bawah map medis Riana, ia menemukan map lain yang lebih tipis, berisi surat-surat yang dicetak. Isinya bukan bahasa medis, melainkan bahasa jalanan yang kasar. Judul dokumen itu, Peringatan Akhir Koltor Bima. Lina mulai membaca cepat, menyaring kata-kata kunci, pinjaman pribadi, bunga mencekik, tenggat waktu terlampaui, dan yang paling penting, jumlah, sebuah angka fantastis yang hampir setara dengan harga rumah mewah itu. Isi surat-surat itu semakin mengerikan. Itu adalah serangkaian ancaman yang dialamatkan kepada Bima, menuntut pembayaran hutang dalam waktu 24 jam. Hutang itu, Lina menyadari, pastilah hutang Riana yang diambil secara diam-diam. Mungkin untuk membiayai pengobatan mahalnya, atau mungkin akibat dari salah satu keputusan impulsif Riana di masa lalu. Lina hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari betapa sedikit yang ia ketahui tentang kehidupan kembarannya. Salah satu pesan tertulis, dicetak dari tangkapan layar, membuat tengkuk Lina merinding. Jika istri Anda tidak membayar, kami akan memastikan dia mengerti artinya rasa sakit. Kami tahu di mana dia bersembunyi. Kami akan datang menjemputnya. Lina melihat tanggal pesan itu, 2 hari yang lalu. Tepat sebelum Riana tiba di apartemennya dengan luka memar tiba-tiba. Semuanya menjadi jelas. Luka-luka di wajah Riana, tatapan ketakutan yang mendalam, dan keengganan Riana untuk menyebut nama Bima. Itu semua bukan berasal dari Bima, tetapi dari orang-orang ini, para debt collector kejam yang tidak segan menggunakan kekerasan. Lina teringat pertanyaan bodohnya kepada Riana. Siapa yang melakukan ini? Riana tidak menyangkal bahwa Bima adalah pelakunya, tetapi ia juga tidak membenarkan. Ia hanya berkata, "Jangan tanya kumohon." Riana berbohong pada Lina, atau lebih tepatnya, Riana membiarkan Lina membuat kesimpulan yang salah, karena rasa malu yang amat besar terhadap hutang dan penyakitnya yang disembunyikan. Dan Bima? Bima yang dingin, kaku, dan lelah, yang menghabiskan malamnya di ruangan terkunci ini. Ia bukan sedang merencanakan kekejaman, ia sedang merencanakan perlindungan. Ia mengunci diri untuk mencari cara legal, terlihat dari dokumen hukum di sudut ruangan, untuk melawan kelompok kriminal ini,
atau untuk mengumpulkan uang secepat mungkin. Perintah Bima. Jangan pergi lagi, Riana. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tetaplah di rumah. Yang Lina anggap sebagai perintah posesif, kini terdengar seperti permohonan tulus dari seorang suami yang ketakutan setengah mati bahwa istrinya akan diculik atau disakiti oleh pihak luar. Lina merasakan gelombang rasa bersalah yang menusuk. Ia tidak hanya menuduh seorang pria baik, ia juga telah mencuri kuncinya, memeras informasi, dan memasukkan dirinya ke dalam bahaya yang jauh lebih nyata daripada yang ia bayangkan. Ia berada di tengah-tengah ancaman kriminal, bukan drama rumah tangga. Saat Lina sedang memproses informasi ini, sebuah suara tajam dari lantai bawah menusuk keheningan rumah. Tuan Bima sudah pulang. Ada tamu penting. Teriak suara Mbok Siti dari lantai bawah. Lina terkesiap. Sudah pukul 5 sore. Bima pulang 2 jam lebih awal dari jadwal. Lina segera bertindak. Ia dengan panik menyusun kembali setiap lembar dokumen medis dan surat ancaman. Tangannya gemetar hebat karena adrenalin dan ketakutan bahwa Bima akan memergokinya. Ia meletakkan map tebal itu di tempatnya semula, persis di tengah meja. Ia membersihkan sidik jarinya dari permukaan meja dan laci. Ia menyelinap ke pintu, membuka kunci, dan melangkah keluar, menutup pintu ruang kerja itu dengan hati-hati. Ia memutar kembali kunci kuningan di lubang kunci ganda, memastikan bunyi klik yang sama, dan berlari menaiki tangga. Ia tiba di kamar utama, bersembunyi di sudut terdekat, dan menarik napas lega. Ia berhasil. Lina melihat dirinya di cermin. Wajahnya pucat, tapi bukan karena ia berakting sebagai Riana yang ketakutan. Ia pucat karena kebenaran. Ia menyadari ia telah datang untuk menghadapi monster, tetapi justru menemukan seorang pelindung yang putus asa, yang menyembunyikan masalah istrinya dengan sempurna. Lina kini memegang 2 rahasia. Rahasia Riana, penyakit dan hutang, dan rahasia Bima, perlindungan dan kekhawatiran. Lina melesat ke atas. Berhasil tiba di kamar utama hanya beberapa detik sebelum Bima muncul di ujung tangga. Ia bersembunyi di balik tirai jendela yang berat, mengatur napasnya yang menderu. Ia bisa mendengar langkah kaki Bima yang cepat dan berat di lantai bawah, berlawanan dengan langkahnya yang biasa tenang. Bima terlihat panik. Mbok Siti, siapa tamu itu? Tanya Bima dengan nada yang sangat tajam, jauh lebih emosional daripada yang pernah didengar Lina. Hanya Bapak Aji dari kantor, Tuan. Tapi Tuan Bima terlihat tergesa-gesa. Jawab Mbok Siti. Batalkan pertemuan. Aku tidak bisa menemui siapapun sekarang. Aku akan kembali ke kantor nanti malam. Perintah Bima. Lina mendengar Bima langsung menuju ke lorong ruang kerja. Bunyi 2 kali klik yang familiar terdengar, diikuti oleh bunyi pintu dibanting dan dikunci dari dalam. Lina menunggu 10 menit. Detak jantungnya kembali normal. Bima ada di dalam, sibuk mengurus ancaman itu. Tetapi Lina tidak bisa diam. Ia kini memegang fakta yang tidak terduga dan rasa bersalah yang menusuk. Ia harus mengakhiri penyamaran ini sebelum situasinya menjadi semakin berbahaya. Ia menarik napas, mengatur ekspresinya yang penuh emosi, dan berjalan menuruni tangga. Ia bertekad untuk menjadi dirinya sendiri, Lina, yang lugas dan konfrontatif. Ia berhenti di depan pintu ruang kerja yang terkunci. Lina mengetuk, keras dan berirama. Riana, aku bilang jangan ganggu. Suara Bima terdengar tegang dari dalam, diselingi bunyi lembaran kertas yang diacak. Lina mengetuk lagi, lebih keras. Bima, buka pintunya. Ini bukan Riana. Ini Lina, kembarannya. Keheningan seketika menyelimuti seluruh rumah. Keheningan itu begitu total, seolah Mbok Siti dan seluruh staf pun berhenti bernapas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, terdengar bunyi klik kunci ganda yang dibuka tergesa-gesa. Pintu terbuka, dan Bima berdiri di sana. Matanya merah karena kurang tidur dan syok. Wajahnya yang kaku dan tenang kini hancur total, penuh kebingungan dan rasa pengkhianatan yang mendalam. Bima tidak perlu waktu lama untuk membandingkan Lina yang berdiri tegak dengan mata penuh tuduhan, dengan Riana yang selalu menunduk dan rapuh. Wajah mereka identik, tetapi tatapan mata Lina memberitahunya segalanya. Lina? Bisik Bima,
Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia terhuyung mundur, membiarkan Lina masuk ruangan. Lina melangkah masuk, tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia langsung menunjuk ke tumpukan dokumen medis di meja. Aku membaca ini. Lupus eritematosus sistemik. Kenapa kau menyembunyikan penyakit Riana dari semua orang? Termasuk dariku. Tuntut Lina. Bima menutup pintu dan bersandar di sana, menghela napas panjang dan berat yang terdengar seperti ia baru saja melepaskan beban bertonton. Ia tampak lebih lega karena penyamaran itu terungkap daripada marah. Ini bukan urusanmu, Lina, jawab Bima, tetapi suaranya kurang meyakinkan. Oh, ini urusanku. Aku menukar hidupku dengan Riana karena aku yakin kau memukulinya sampai babak belur. Aku datang untuk mengumpulkan bukti kejahatan KDRT, Bima. Tapi yang aku temukan di sini adalah bukti hutang besar Riana, surat ancaman dari para rentenir yang kejam, dan catatan medis. Jadi, siapa yang kau lindungi? Dan siapa yang memukuli Riana? Bima menatap Lina, dan Lina melihat air mata menggenang di mata pria itu. Bima, si CEO yang dingin dan kaku, tampak di ambang kehancuran. Aku yang memukul Riana, kata Bima, suaranya serak. Lina menegang, siap untuk kembali pada skenario awal. Aku yang memukul Riana, ulang Bima. Matanya memancarkan rasa bersalah yang dalam. Tapi bukan seperti yang kau bayangkan. Bima berjalan menjauh dari pintu, menuju jendelanya yang menghadap kota. Beberapa hari yang lalu, Riana berusaha diam-diam pergi keluar kota tanpa pengawalan untuk menemui penagih hutang itu. Ia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri karena ia malu padaku. Aku tahu mereka berbahaya, jadi aku mengikutinya. Aku menemukannya di lorong belakang sebuah kafe, dikelilingi oleh 2 preman. Mereka sudah menyentuhnya, memegang tangannya, menuntut kunci mobilnya. Aku menyerbu masuk. Riana histeris, mencoba menarikku menjauh karena dia takut aku akan terluka. Dalam kekacauan itu, kami saling dorong. Aku mencoba melindunginya, menariknya, dan saat aku menariknya keluar dari lorong, aku tidak sengaja mendorongnya hingga kepalanya membentur dinding. Bima menghela napas. Luka di wajahnya, memar di pipinya itu dariku. Secara tidak sengaja. Aku tidak akan pernah, dengan sengaja menyakitinya. Lina. Tapi luka-luka di lengannya, pergelangan tangannya, itu dari mereka. Ketika mereka menyeretnya, aku tidak bisa melindunginya tepat waktu. Bima berbalik, wajahnya pucat. Aku membawanya pulang, tapi dia histeris. Dia memohon agar aku tidak memberitahu siapapun tentang hutangnya, tentang penyakitnya. Dia malu. Dia tahu dia telah menghabiskan semua uangnya untuk perawatan, dan kemudian nekat mengambil pinjaman berbunga tinggi ini untuk biaya pengobatan alternatif. Aku mengizinkannya pergi ke tempat yang kau sebut, aman, itu, lanjut Bima. Aku menyadari dia tidak akan aman di sini. Aku membiarkan dia pergi. Tapi aku tidak tahu dia pergi kepadamu. Aku membiarkannya pergi, bukan karena aku kasar, tapi karena aku takut orang-orang itu akan kembali. Aku mengunci diriku di ruangan ini bukan untuk menyembunyikan kejahatanku, tetapi untuk mencari cara legal untuk melunasi hutang itu dan melindungi Riana dari mereka. Lina, sang ahli logika, menemukan bahwa kesaksian Bima terasa meyakinkan. Ia tidak membela diri, ia mengakui kesalahannya, mendorong Riana secara tidak sengaja, tetapi ia menolak tuduhan monster. Semua teka-teki cocok, kelelahan Bima, keheningan di rumah, dan ancaman dari kolektor hutang. Lina berjalan mendekat, kini menatap Bima bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pria yang sama-sama menjadi korban rahasia Riana. Jadi, kau merencanakan perlindungan, Bima, bukan kekerasan. Simpul Lina, nadanya melembut. Lalu, kenapa kau membiarkan Riana dan bahkan aku percaya kau adalah pelakunya? Bima melihat ke bawah, ke cincin pernikahan di jari Lina. Itu lebih mudah daripada menjelaskan kebenarannya. Riana tidak akan pernah pergi jika ia tahu aku dalam kesulitan. Dan aku tidak ingin dia melihat bukti-bukti ancaman ini. Dia terlalu sakit.
Aku hanya perlu waktu beberapa hari lagi untuk mengamankan uang tebusan. Selama dia aman, aku tidak peduli dia mengira aku monster. Lina merasakan gelombang besar rasa bersalah menyapu dirinya. Ia telah menganggap Bima sebagai penjahat, padahal Bima telah menanggung beban dua rahasia sendirian, penyakit istrinya dan ancaman pembunuh. Sekarang, ujar Lina, tatapannya kembali tajam, kini sebagai sekutu. Kita hentikan permainan ini. Aku harus menghubungi Riana. Kita bertiga harus bekerja sama. Karena para kolektor hutang itu, Bima, mereka tahu Riana kembali ke rumah. Mereka mengira aku adalah Riana. Dan kau baru saja membatalkan pertemuan dengan orang penting dari kantormu. Bima menatap Lina. Wajahnya memancarkan rasa lega bercampur kekhawatiran. Apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membantumu. Aku tidak akan membiarkan Riana sendirian. Kita akan melawan mereka. Tapi, ada satu hal yang harus kau ketahui dulu, Bima. Riana tidak akan percaya padaku. Dia akan percaya pada dirimu, suaminya yang rela dituduh. Kau harus menghubunginya dan membawanya pulang sekarang. Ruang kerja Bima yang semula terasa dingin kini dipenuhi oleh ketegangan dari dua pikiran yang bekerja cepat, membentuk aliansi yang tidak pernah terbayangkan. Lina berdiri di seberang Bima, bukan lagi sebagai istri palsu, melainkan sebagai kembaran yang menuntut kebenaran. Bima, yang baru saja melepaskan semua rahasia yang ia pikul, terlihat lebih manusiawi, tetapi juga sangat rapuh. Kau benar. Kita harus menghentikan ini, ujar Bima, mengusap wajahnya yang lelah. Kau tidak tahu seberapa berbahayanya mereka. Mereka adalah lintah darat kelas kakap. Mereka tidak menginginkan uang, mereka menginginkan harta. Bima menarik sebuah dokumen yang diselipkan di antara tumpukan surat ancaman. Itu adalah surat perjanjian yang ditandatangani Riana. Isinya menjelaskan bahwa jika hutang gagal dibayar pada tenggat waktu, mereka berhak menyita aset berharga, termasuk rumah. Aku sudah berusaha menjual beberapa aset pribadiku untuk menutup lubang ini, tapi mereka selalu selangkah lebih maju. Mereka tampaknya tahu setiap langkahku. Jelas Bima. Suaranya dipenuhi frustrasi. Lina mengambil ponsel Riana dari sakunya, yang baru saja ia gunakan untuk mengirim emoji hati pada Riana. Ponsel ini. Apakah Riana pernah menggunakannya untuk berinteraksi dengan mereka? Bima mengangguk. Ya, semua komunikasi. Mereka mengancamnya melalui nomor ini. Mereka melacaknya melalui sinyal ponsel, mungkin. Berarti, mereka tahu Riana kembali ke rumah ini beberapa hari yang lalu, dan kemudian menghilang, lalu kembali lagi 2 hari ini. Mereka mengira aku adalah Riana. Lina menyimpulkan, nadanya berubah profesional, kembali ke mode kritis analitisnya. Mereka akan datang. Mereka pasti akan datang, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengambil paksa. Tepat. Bima mengangguk tegas. Itulah mengapa aku membatalkan semua pertemuan dan mengunci diri di sini, mencoba menghubungi pengacara pribadiku untuk menunda penyitaan ini secara legal. Tapi aku butuh Riana kembali. Dia yang menandatangani perjanjian itu. Tanpa dia, aku tidak bisa melawan mereka di jalur hukum. Lina menatap Bima, kini dengan tatapan penuh hormat. Pria ini telah mengorbankan reputasinya, kedamaiannya, bahkan rela dituduh melakukan KDRT, hanya untuk membeli waktu bagi istrinya. Aku akan menghubungi Riana. Sekarang, kata Lina. Bima mengambil ponselnya yang mahal, ragu-ragu. Tapi, bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Dia pasti akan sangat malu. Lina, tentang penyakitnya, tentang hutangnya. Dia tidak akan mau bicara denganku. Dia mungkin tidak mau bicara denganmu, tapi dia akan mendengarkanku, balas Lina. Tapi dia harus tahu betapa jauhnya kau pergi untuk melindunginya. Kau harus memulainya. Bima menatap Lina sejenak. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Ia mengangguk, lalu menekan nomor Nita, teman tempat Riana bersembunyi. Setelah beberapa dering, suara Nita terdengar cemas. Halo, Riana? Kamu baik-baik saja? Kenapa? Nita,
Ini Bima. Sela Bima. Suaranya tegas. Tolong berikan teleponnya pada Riana. Ada masalah mendesak. Terdengar suara bisikan tergesa-gesa di seberang sana, lalu keheningan. Akhirnya, suara Riana terdengar, pelan, penuh ketakutan dan rasa malu. Bima Jan, jangan cari aku. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku tidak mau kau terlibat lebih jauh. Aku akan mencari uangnya. Riana, dengarkan aku. Potong Bima, suaranya melembut, dipenuhi emosi yang menekan. Aku tahu tentang hutangnya. Aku tahu tentang semuanya. Aku sudah membaca dokumen-dokumen itu. Aku tahu kau sakit. Aku minta maaf. Maafkan aku karena aku tidak pernah bertanya padamu. Maafkan aku karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sampai kau merasa harus menyembunyikan semuanya. Di ruang kerja itu, Lina bisa melihat betapa tulusnya penyesalan Bima. Riana di seberang sana pasti tercengang. Bima, apa yang kau bicarakan? Bagaimana kau tahu tentang lupus? Tanya Riana, suaranya bergetar. Aku tahu. Aku menemukan catatan medismu. Aku bahkan menyimpannya di sini, mencoba mencari penawarannya. Aku bersumpah, Riana, aku tidak pernah marah padamu. Aku hanya kecewa pada diriku sendiri karena tidak bisa melunasi hutang itu lebih cepat. Kau harus pulang sekarang. Aku tidak peduli dengan uangnya. Aku peduli padamu. Terjadi jeda panjang di sambungan itu. Riana terisak pelan. Aku tidak bisa. Bima, aku malu. Aku tahu kau pasti berpikir aku wanita yang gegabah. Dan kenapa kau membela diri sekarang? Kau yang membuat memar itu. Kau yang marah. Memar itu kecelakaan. Aku mencoba menarikmu menjauh dari mereka. Riana, dari preman-preman itu. Aku mendorongmu tidak sengaja. Dan aku mengunci diri di sini karena aku tahu mereka mengincarmu. Aku tidak pernah memukulmu dengan sengaja. Seru Bima, emosinya memuncak. Lina tahu Bima tidak akan pernah bisa meyakinkan Riana sepenuhnya tentang luka itu. Riana terlalu malu dan takut. Lina mengulurkan tangan. Berikan padaku, kata Lina. Bima menyerahkan ponsel itu tanpa ragu. Riana, ini Lina, ujar Lina. Suaranya kembali ke nada alaminya yang tegas, menghilangkan semua keraguan. Di ujung sambungan, Riana terkejut. Lina, kenapa suara Bima ada di dekatmu? Kau bersamanya. Aku bukan bersamanya. Aku adalah dirimu. Jawab Lina lugas. Aku menempati rumah ini sebagai dirimu selama 5 hari. Aku menuduh Bima sebagai monster. Aku mencuri kuncinya dan masuk ke ruang kerjanya. Aku telah membaca semuanya. Catatan medismu, hutang besarmu, dan surat ancaman yang menyebutkan mereka akan menculikmu jika kau tidak membayar. Lina berhenti sejenak agar kata-katanya meresap. Kau membiarkan aku membuat kesimpulan bahwa suamimu memukulimu. Karena kau terlalu malu untuk mengakui bahwa kau sakit dan kau bangkrut. Itu adalah kebohongan yang kejam. Riana, Bima adalah orang yang sendirian berjuang untuk melindungimu dari bahaya yang jauh lebih besar daripada KDRT. Suara Riana pecah di telepon. Lina, aku tidak bermaksud. Aku hanya tidak mau kau khawatir. Aku tahu. Tapi kita tidak punya waktu untuk drama. Para kolektor hutang itu, mereka mengira aku adalah Riana dan aku sudah kembali ke rumah ini. Kita bertiga dalam bahaya. Riana, jika kau ingin aman, jika kau ingin suamimu aman, kau harus pulang sekarang. Kita hadapi mereka bertiga. Aku tidak akan membiarkan kau sendirian lagi. Lina menatap Bima, yang mendengarkan dengan napas tertahan. Ia memberi isyarat setuju pada Bima. Bima mencintaimu. Riana. Jangan biarkan rasa malumu menghancurkan pernikahanmu dan membahayakan hidup kami. Pulang sekarang. Aku akan mengirimimu alamat baru yang aman. Tapi kau harus segera bergerak. Kita akan bertemu di sana. Riana terdiam selama beberapa saat. Dan akhirnya, isakannya berubah menjadi tekad. Aku datang. Lina. Aku datang. Lina menutup telepon. Ia menatap Bima. Dia datang. Sekarang,
Saatnya bergerak. Mereka tidak akan menunggu lama. Setelah Lina menutup telepon, ketegangan di ruang kerja Bima berubah menjadi urgensi yang dingin. Kita tidak bisa menunggunya di sini, kata Lina, menunjuk tumpukan dokumen ancaman. Jika mereka benar-benar melacak ponsel Riana, mereka mungkin sudah tahu bahwa Riana telah kembali ke rumah. Kita harus keluar. Bima mengangguk setuju. Pikirannya, yang terbiasa menangani krisis bisnis multijuta dolar, kini bekerja untuk melindungi keluarganya. Aku akan memanggil pengacara pribadiku. Kita harus menyiapkan surat kuasa untuk Riana segera setelah dia tiba. Tanpa persetujuannya, kita tidak bisa melawan perjanjian hutang itu secara legal. Jangan gunakan ponsel di rumah ini, Lina mengingatkan. Matanya menyapu ruangan. Mereka melacaknya. Kita harus menggunakan saluran yang aman. Bima menatap Lina, menyadari betapa jauh Lina telah berpikir ke depan. Kau tidak seperti Riana, bisiknya, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai rasa kagum yang terlambat. Aku tahu, dan aku senang kau menyadarinya, balas Lina, mengambil kembali cincin pernikahan Riana dari jarinya. Cincin itu terasa lebih ringan sekarang. Kita akan bertemu Riana di tempat netral, lalu langsung membawanya ke kantor pengacara di luar kota. Mereka tidak akan menduga kita bergerak cepat. Lina dengan cepat mengirimkan alamat sebuah kedai kopi di perbatasan kota kepada Riana dan Nita, lalu menghapus pesan itu. Bima bergegas mengambil kunci mobil dan dompet. Mereka keluar dari rumah mewah itu, meninggalkan Embok Siti dan staf dalam keheningan yang penuh tanya. Dalam perjalanan yang tegang itu, Lina dan Bima hanya bertukar strategi, merencanakan langkah demi langkah, bagaimana cara menghindari pengawasan, bagaimana cara melawan legalitas hutang yang mencekik itu, dan bagaimana melindungi Riana yang sakit. Setibanya di kedai kopi yang sepi, Lina dan Bima duduk di sudut, menunggu. Bima tampak seperti gunung es yang siap runtuh, terus-menerus melihat jam tangannya. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di luar. Pintu terbuka, dan Riana keluar. Penampilan Riana jauh lebih buruk daripada saat ia muncul di apartemen Lina. Riasan yang menutupi memarnya telah luntur, dan di bawah cahaya terang, Lina bisa melihat betapa parahnya lupus telah menggerogoti Riana. Wajahnya yang bengkak, matanya yang cekung, dan langkahnya yang rapuh. Ia terlihat seperti versi hantu dari Lina. Riana masuk. Tatapannya langsung menemukan Bima dan Lina. Ia berhenti di ambang pintu, dan pandangannya mengunci tatapan Bima. Bima bangkit. Ia mengambil langkah pertama menuju istrinya, tetapi Riana mundur satu langkah. Riana, aku minta maaf, ucap Bima. Suaranya pecah. Maafkan aku karena membuatmu menderita sendirian. Maafkan aku karena aku mendorongmu. Aku tidak bermaksud. Riana menggeleng. Air mata membanjiri pipinya. Ia tidak menatap Lina. Ia hanya menatap Bima. Bukan hanya itu. Bima. Isak Riana. Suaranya serak. Aku yang salah. Aku yang membiarkan Lina mengira kau yang jahat. Aku yang membiarkanmu menanggung semuanya. Riana berjalan tertatih-tatih. Bukan ke arah Bima, tetapi ke arah Lina. Ia memegang tangan Lina yang sekarang kosong dari cincin kawin. Lina, aku yang berbohong. Aku tidak memberitahumu tentang lupus karena aku tahu kau akan marah. Kau selalu begitu rasional, begitu sehat. Aku malu menjadi lemah, menjadi sakit. Ketika aku tahu aku menghabiskan semua uang kita, dan diam-diam mengambil pinjaman untuk pengobatan alternatif yang bodoh itu, aku merasa sangat malu. Ketika aku lari dari para preman itu, dan kau melihat lukaku, itu adalah jalan keluar yang mudah. Aku membiarkanmu mengira Bima memukulku, karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa aku sakit dan bahwa aku gegabah dengan uang. Aku tahu kau akan marah tentang hutangku, tapi aku tidak bisa mengakui semuanya. Jadi aku membiarkan kebohongan itu hidup. Maafkan aku, Lina. Maafkan aku karena membiarkanmu berpikir Bima adalah monster. Pengakuan itu menghantam Lina dengan kuat. Lebih kuat daripada memar manapun. Ia selalu berpikir Riana takut pada suaminya. Padahal Riana takut pada pandangan Lina.
takut pada penghakiman Lina. Riana, aku tidak peduli dengan uangnya, balas Lina, suaranya lembut. Aku hanya peduli dengan hidupmu. Lupus, hutang, itu semua bisa kita atasi. Tapi kebohongan ini hampir menghancurkan hidupmu dan Bima. Riana beralih menatap Bima, yang masih berdiri membeku. Air mata mengalir dari mata kaku si CEO itu. Bima, aku minta maaf, kata Riana. Suaranya penuh rasa bersalah. Kau berjuang untuk melindungiku, dan aku balas dengan mengkhianatimu. Aku membuatmu terlihat seperti penjahat di depan saudara kembarku. Aku membuatmu menanggung semua ini sendirian. Bima melangkah mendekat, dan kali ini, Riana tidak mundur. Bima memeluk istrinya, memeluk Riana dengan seluruh kekuatan yang ia tahan selama seminggu terakhir. Itu adalah pelukan yang tulus dan memaafkan. Aku tidak peduli, Riana. Tidak apa-apa. Kau aman sekarang. Aku yang seharusnya lebih memperhatikanmu. Aku tidak akan pernah membiarkan kau menghadapi ini sendirian lagi. Bisik Bima di telinga Riana. Nadanya dipenuhi janji. Lina memperhatikan kedua kembarannya itu. Aliansi telah terjalin. Permainan telah berakhir. Tidak ada lagi penyamaran. Yang ada kini adalah 3 orang dewasa yang rentan dan bersatu melawan bahaya eksternal. Lina mengambil ponselnya, dan ia melihat 2 pesan baru masuk. Pesan pertama adalah dari Nita, teman Riana. Semoga aman, Riana. Kau harus kuat. Pesan kedua dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat dingin. Kami tahu dia sudah pulang. Pertunjukan kembar itu lucu. Tapi permainan sudah berakhir. Bersiaplah, Bima. Kami datang. Lina menunjukkan pesan itu kepada Bima. Wajah Bima langsung kembali tegang. Tetapi kali ini, Lina tidak melihat keputusasaan, melainkan tekad. Sekarang, kita bertiga, ujar Lina. Tatapannya tajam. Riana, kita butuh tanda tanganmu. Kita harus segera bergerak ke kantor pengacara. Riana mengangguk, menyeka air matanya. Ia kembali pada dirinya sendiri, meskipun lemah, tetapi kini didukung oleh 2 orang yang mencintainya. Mari kita lakukan, kata Riana. Lina, Riana, dan Bima kini duduk di kantor pengacara pribadi Bima di pusat kota, jauh dari jangkauan debt collector yang mengincar rumah mereka. Ruangan itu sunyi, hanya suara Bima yang terdengar, menjelaskan detail perjanjian hutang Riana kepada pengacaranya, seorang wanita parubaya bernama Butara yang berwibawa. Riana duduk di antara Lina dan Bima, memegang tangan keduanya. Ia masih terlihat pucat karena penyakitnya dan trauma emosional yang panjang, tetapi kini ada ketenangan baru di matanya, ketenangan karena didukung. Perjanjian ini ditandatangani dengan sangat jahat, Tuan Bima, jelas Butara, mengetuk dokumen dengan jarinya. Mereka tidak ingin uang, mereka ingin rumah dan aset Anda, seperti yang Anda duga. Tetapi karena Tuan Bima adalah suami sah dan aset tersebut sebagian besar adalah harta bersama, kita bisa menunda penyitaan secara hukum dengan alasan Riana menandatanganinya di bawah tekanan atau pengaruh penyakit. Aku siap membayar, sela Bima. Rahangnya mengeras. Berapapun, asalkan mereka pergi. Itu yang mereka harapkan, balas Lina, beralih dari kembarannya yang rapuh ke Bima yang terlalu berapi-api. Jika kau membayar secara langsung, mereka menang 2 kali. Mereka mendapatkan uang dan mereka tahu kau mudah diperas. Kita harus menggunakan jalur legal untuk memastikan mereka tidak kembali dan memastikan perjanjian ini dibatalkan. Butara tersenyum tipis pada Lina. Persis, Nona Lina. Karena Riana sudah hadir dan memberikan surat kuasa, kita akan mengirimkan somasi yang kuat. Kita akan mengungkapkan bahwa Tuan Bima memiliki bukti ancaman dan kekerasan, serta memanfaatkan kerentanan Nyonya Riana karena penyakitnya. Ini akan memaksa mereka bernegosiasi di bawah pengawasan hukum, bukan secara premanisme. Riana menoleh pada Lina. Matanya penuh rasa terima kasih. Lina, kau melihat ini jauh lebih jelas dariku. Tugasku sudah selesai, jawab Lina, tersenyum ringan. Aku datang untuk memecahkan misteri, dan sekarang misterinya terpecahkan. Kalian berdua yang harus melanjutkannya.
Setelah beberapa jam, semua dokumen yang diperlukan ditandatangani. Riana memberikan kesaksiannya, Bima menyerahkan bukti ancaman, dan Butara siap mengambil alih pertarungan hukum. Untuk sementara, Riana dan Bima setuju untuk bersembunyi di villa peristirahatan Bima di luar kota, jauh dari jangkauan siapapun, sementara Lina akan menyelesaikan penyamarannya yang terbengkalai. Sore itu, di tempat parkir kantor pengacara, Lina mengucapkan selamat tinggal. Aku minta maaf, Lina, untuk segalanya. Atas kebohongan, atas membiarkanmu berpikir Bima adalah monster, kau mempertaruhkan dirimu untukku. Bisik Riana, memeluk kembarannya erat-erat. Kita kembar, Riana. Kita berbagi DNA dan nasib, balas Lina. Yang penting, kau tidak lagi sendirian. Dan tolong, untuk selanjutnya, jujurlah. Baik pada dirimu sendiri, maupun pada Bima. Lupus, hutang itu bukan aib, itu adalah kesulitan. Dan Bima akan selalu berada di sisimu. Bima mendekat. Wajahnya yang kini tenang menatap Lina dengan hormat yang mendalam. Lina, terima kasih. Kau menyelamatkan rumah tanggaku. Aku akan melunasi hutang itu dan membatalkan perjanjian itu. Aku bersumpah akan menjaga Riana lebih baik lagi. Tolong lakukan, jawab Lina, mengembalikan kunci rumah Bima yang ia curi. Dan ingatlah, Bima, Riana butuh pelindung yang terbuka, bukan tembok yang tertutup. Komunikasi adalah kunci utamanya. Bima mengangguk. Aku mengerti sekarang. Lina melangkah menjauh. Ia menatap Riana dan Bima yang kini berdiri berdekatan. Pasangan yang dulu ia yakini dipisahkan oleh kekerasan, kini disatukan oleh kebenaran. Mereka berdua melambai padanya saat mereka masuk ke mobil, menuju tempat persembunyian mereka. Lina berjalan menyusuri jalanan kota, sendirian, namun jauh lebih ringan daripada saat ia pertama kali mengambil peran Riana. Cincin pernikahan yang dingin sudah tidak ada di jarinya. Rasa marah yang membakar telah padam, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hidup. Ia tahu, minggu penyamaran itu bukan hanya tentang mencari monster, tetapi juga tentang menemukan kebenutan, bahwa kebohongan yang paling menyakitkan adalah kebohongan yang kita katakan pada diri sendiri karena rasa malu. Ia juga menyadari bahwa di balik tampilan dingin dan kaku, Bima adalah seorang pelindung yang putus asa, yang rela mengorbankan reputasinya untuk keselamatan istrinya. Lina tiba di apartemennya. Semuanya di sana terasa sama, garis lurus yang rapi dan terukur. Ia mengganti pakaian, menyeduh kopi hitam tanpa gula favoritnya, dan duduk di teras belakang. Ia mengambil laptopnya, siap kembali ke kehidupan pribadinya sebagai penerjemah yang tenang. Sebuah pesan baru masuk di ponselnya. Dari Riana. Emoji hati. Kami sudah sampai. Bima memesankan semua makanan sehat untukku. Terima kasih. Lina. Kami berhutang nyawa padamu. Lina tersenyum. Ia tidak membalas dengan emoji hati. Ia membalas dengan satu kata. Selamat. Ia memandang ke cakrawala. Garis kehidupan yang lurus kini terasa lebih menarik. Karena ia tahu ada cinta dan kekacauan yang akan selalu menantinya di ujung sana. Pertukaran tak terduga telah berakhir, dan Lina kembali menjadi dirinya sendiri. Seorang wanita yang kini mengerti bahwa kebenaran, seberapapun buruknya, selalu lebih baik daripada kebohongan yang melindungi.